bahwa beliau ini peserta pemilu bukan satu, ajakannya tidak ada. Kemudian menawarkan visi ada nggak di situ? Tidak ada juga kan. Nah itu agak sulit untuk menjelaskan. Namun kami meminta untuk apakah yang bersangkutan diajak oleh lembaga penyiaran, kemudian kita masuk. Bawaslu soal Ganjar muncul di Azam TV agak sulit untuk menjerat. Kenapa kok ini tidak menamakan politik identitas begitu kan ya? Karena sudah jelas-jelas di situ begitu. Ini bukan soal belum ada pendaftaran, belum apa begitu kan. Tetapi soal dari perilaku mereka bahwa mereka itu adalah politik identitas begitu kan. Masa azan itu dijadikan sebagai alat politik begitu kan ya? Bawaslu ini agak gimana begitu kan. Benar dugaan saya sejak awal, tidak mungkin begitu ya memberikan pernyataan atau peringatan saja kepada Pak Ganjar begitu ya terkait dengan apa yang dilakukan Pak Ganjar begitu ya terkait dengan azan itu begitu. Jadi ini bukan soal politik identitas atau tidak begitu kan ya, atau bukan soal pendaftaran ke KPU atau tidak begitu kan, tetapi perilaku mereka begitu kan. Ini kan sering ya, bagaimana kalau ini dilakukan oleh Anies Baswedan begitu kan. Itu kalau Anies, udah ributnya kayak apa itu. Saya sudah membayangkan dulu dia jamaah di masjid Aceh, Pasuruan, udah dianggap politisasi agama atau politik identitas. Maka gini, dengan kasus Mas Ganjar ini, maka jangan mudah untuk ngecam orang menggunakan politik identitas. Karena begini, ya ini karena begini ya, kita harus sadar betul Indonesia ini Muslim mayoritas. Tidak bisa seseorang ya ingin memperoleh legitimasi kultural, legitimasi religiusitas atau spiritualitas itu tanpa mendekati simbol-simbol keagamaan. Itu tidak bisa. Tapi intinya adalah agama bukan dijadikan untuk menghancurkan lawan. Agama bukan dijadikan untuk menghancurkan. Agama dieksploitasi, dipahami secara salah. Pecah umat. Yang semula bermusuhan gara-gara adzan jadi berteman. Yang semula berteman gara-gara adzan jadi bermusuhan. Berbeda klaster. Nah, kalau dalam politik, mohon maaf ya, saya tidak mengajarin. Saya ini paling junior, saya masih muda, saya masih milenial ya, tanpa bermaksud mengajari. Di politik itu ya sudah pasti yang namanya pencitraan itu wajib. Jadi tidak ada namanya orang berpolitik, terjun politik, mendarat sebagai politikus seperti Ustadz Zumansur. Itu sudah pasti pertama kali adalah di sini adalah harus pencitraan baik. Tidak mungkin dia akan menunjukkan mencitrakan dirinya buruk atau jahat. Meskipun sebelumnya dia orang jahat, katakanlah begitu. Jadi kalau kita sudah terjun ke politik, otomatis kita akan mencitrakan diri sebagai seseorang politikus atau aktivis atau pengurus atau apapun namanya yang dia positif di mata masyarakat. Itu niat pertamanya. Tidak mungkin kemudian saya berniat meskipun kemarin saya jahat, sekarang saya akan lebih jahat, nggak mungkin. Pasti akan mencitrakan diri dengan baik. Itu yang pertama yang ini saya katakan. Oleh karena itu siapapun yang kemudian muncul di frekuensi publik, entah itu radio, TV atau internet, dia muncul di sana. Kalau dia politisi, sudah pasti masyarakat sudah dalam pikiran sudah ngomong ini pasti pencintaan. Pasti tidak mungkin orang muncul sebagai talent ya di adzan, video yang dia muncul 2 kali dalam sehari, tidak mungkin tanpa niat pencitraan. Mohon maaf ya, ini memang seperti itu. Persoalannya adalah ngaku atau tidak. Itu iklan atau bukan. Ingin pesan di situ. Saya tidak selamanya percaya kepada KPU atau Bawaslu ya soal ini, karena saya sudah lama berurusan dengan mereka dan itu tidak adil menurut saya. Bawaslu soal Ganjar muncul di Azam TV agak sulit untuk menjerat. Jakarta, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta para tokoh yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024 untuk menahan diri untuk tak melakukan sosialisasi di media elektronik. Hal tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan soal bakal calon presiden Ganjar Pranowo muncul di tayangan Azam Stasiun TV. Kami minta seluruh peserta pemilu yang akan mencalonkan baca pres ke depan, kan pendaftaran baca pres masih bulan depan, agar menahan diri untuk tidak melakukan sosialisasi melalui frekuensi publik, salah satunya adalah media elektronik, kata Bagja di kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat pada Selasa 12 September.
Kemudian terkait tayangan azan yang menampilkan baca pres PDIP Ganjar Pranowo, Bagja mengatakan jika hal tersebut masih perlu dikaji. Dia mengaku sulit untuk mengatakan jika tayangan itu melanggar aturan. Sebab kata Bagja, saat ini Ganjar bukan merupakan peserta pemilu. Terlebih dia menyebut dalam tayangan itu tidak ada kalimat ajakan. Kita kembali lagi ke kampanye atau kemudian sosialisasi. Sosialisasinya peserta pemilu atau bukan, pertanyaannya kan begitu. Sekarang karena yang bersangkutan ini tidak ada bahwa beliau ini peserta pemilu bukan, ujarnya. Ajakannya tidak ada. Kemudian menawarkan visi misi, ada nggak di situ? Tidak juga kan? Itu agak sulit untuk menjerat, sambungnya. Bagja mengatakan tayangan itu berasal dari ajakan dari stasiun TV atau bukan kepada Ganjar. Itulah yang masih dikaji oleh Bawaslu. Bagja menyebut Bawaslu berkoordinasi dengan Komisi Penyiar Indonesia atau KPI terkait kajian tayangan tersebut. Sekarang kami lagi kaji dulu, nanti dalam 2 hari ke depan. Teman-teman KPI sekarang sudah melakukan klarifikasi kan. Sudah cukup sebenarnya ini teman-teman KPI. Juga kita akan komunikasi dengan teman-teman KPI. Jelasnya. Diketahui Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan maghrib di salah satu stasiun TV. Tayangan itu ramai disorot dan dikaitkan dengan politik identitas. Dalam video yang dilihat detik.com pada Sabtu 9 September, tayangan azan maghrib itu dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Kemudian Ganjar muncul menyambut jemaah yang akan sholat. Ganjar tampak mengenakan baju koko berwarna putih, peci hitam, dan sarung batik. Dia menyalami dan mempersilakan jemaah yang datang untuk masuk ke masjid. Ganjar juga muncul saat sedang melakukan wudhu sebelum sholat. Ganjar duduk di saf depan sebagai makmum. Ya. Jadi ini yang azan udah dipastikan dia melanggar atau masih perlu dikaji lagi? Yang mana? Yang azan. Mananya? Ada 2 teman-teman pertanyaannya. Lembaga penyiarannya Dua-duanya. atau Itu japresnya. baca pres belum ada. Kita kembali lagi ke kampanye atau kemudian sosialisasi. Sosialisasi peserta pemilu atau bukan? Pertanyaannya kan gitu. Nah, sekarang karena yang bersangkutan ini kan tidak ada kemudian bahwa beliau ini peserta pemilu bukan. Ajakannya tidak ada. Kemudian menawarkan visi ada nggak sih? Tidak ada juga kan. Nah itu agak sulit untuk menjelaskan. Namun kami meminta untuk apakah yang bersangkutan diajak oleh lembaga penyiaran, kemudian kita masih harus. Kenapa kok ini tidak menamakan politik identitas begitu kan ya? Karena sudah jelas-jelas di situ begitu. Ini bukan soal belum ada pendaftaran, belum apa begitu kan. Tetapi soal dari perilaku mereka bahwa mereka itu adalah politik identitas begitu kan. Masa azan itu dijadikan sebagai alat politik begitu kan ya? Bawaslu-nya ini agak gimana begitu kan. Benar dugaan saya sejak awal, tidak mungkin begitu ya memberikan pernyataan atau peringatan saja kepada Pak Ganjar begitu ya terkait dengan apa yang dilakukan Pak Ganjar begitu ya terkait dengan azan itu begitu. Jadi ini bukan soal politik identitas atau tidak begitu kan ya, atau bukan soal pendaftaran ke KPU atau tidak begitu kan, tetapi perilaku mereka begitu kan. Ini kan sering ya, bagaimana kalau ini dilakukan oleh Anies Baswedan begitu kan. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta para tokoh yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024 untuk menahan diri untuk tak melakukan sosialisasi di media elektronik. Hal tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan soal bakal calon presiden Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan stasiun TV. Kami minta seluruh peserta pemilu yang akan mencalonkan baca pres ke depan, kan pendaftaran baca pres masih bulan depan, agar menahan diri untuk tidak melakukan sosialisasi melalui frekuensi publik, salah satunya adalah media elektronik, kata Bagja di kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat pada Selasa 12 September. Kemudian terkait tayangan azan yang menampilkan baca pres PDIP Ganjar Pranowo, Bagja mengatakan jika hal tersebut masih perlu dikaji. Dia mengaku sulit untuk mengatakan jika tayangan itu melanggar aturan. Sebab kata Bagja, saat ini Ganjar bukan merupakan peserta pemilu. Terlebih dia menyebut dalam tayangan itu tidak ada kalimat ajakan. Kita kembali lagi ke kampanye atau kemudian sosialisasi. Sosialisasinya peserta pemilu atau bukan, pertanyakan begitu. Sekarang karena yang bersangkutan ini tidak ada bahwa beliau ini peserta pemilu bukan, ujarnya. Ajakannya tidak ada. Kemudian menawarkan visi misi, ada nggak di situ? Tidak juga kan? Itu agak sulit untuk menjerat, sambungnya. Bagja mengatakan tayangan itu berasal dari ajakan dari stasiun TV atau bukan kepada Ganjar. Itulah yang masih dikaji oleh Bawaslu. Bagja menyebut Bawaslu berkoordinasi dengan Komisi Penyiar Indonesia atau KPI
terkait kajian tayangan tersebut. Sekarang kami lagi kaji dulu nanti dalam 2 hari ke depan. Teman-teman KPI sekarang sudah melakukan klarifikasi kan. Sudah cukup sebenarnya di teman-teman KPI. Juga kita akan komunikasi dengan teman-teman KPI. Jelasnya, diketahui Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan maghrib di salah satu stasiun TV. Tayangan itu ramai disorot dan dikaitkan dengan politik identitas. Dalam video yang dilihat detik.com pada Sabtu 9 September, tayangan azan maghrib itu dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Kemudian Ganjar muncul menyambut jemaah yang akan sholat. Ganjar tampak mengenakan baju koko berwarna putih, peci hitam, dan sarung batik. Dia menyalami dan mempersilakan jemaah yang datang untuk masuk ke masjid. Ganjar juga muncul saat sedang melakukan wudhu sebelum sholat. Ganjar duduk di saf depan sebagai makmum.